Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Fatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang apakah anggur ninel ini rasanya kecut. Wah, ya tentu kalau memang rasanya kecut saya nggak tanam teman-teman ya. Ya karena memang untuk anggur ninel ini perlu teman-teman tahu ya. Untuk anggur ninel ini memang untuk tingkat kemanisannya atau masa pematangannya ini lumayan lama teman-teman ya. Ya jadi kenapa saya buat video ini karena kemarin ya belum lama itu ada teman datang ke sini dan beliau mau mencicipi anggur ninel ini. Kemudian saya bilang, wah kalau dicicipi sekarang mungkin rasanya belum manis atau tingkat kemanisannya belum dapat. Tapi saya bilang silahkan coba saja, tapi pilihlah yang warnanya agak sedikit hitam. Dan memang betul ya, rasanya memang sudah terasa manis, namun rasa kecutnya memang masih terasa ya. Ya jadi buat teman-teman di rumah yang punya anggur ninel, jangan buru-buru menghakimi bahwa anggur ninel ini adalah anggur yang kecut. Namun perlu teman-teman tahu memang untuk anggur ninel ini memang tingkat kematangannya sangat lama ya. Ini kalau di tempat saya rasa manis itu bisa terasa setelah 120 hari. Karena memang di sini pegunungan mungkin cukup berpengaruh juga ya teman-teman ya. Namun kalau di dataran rendah ini di tempat teman saya ada yang 110 hari ini sudah manis ya. Ya jadi memang untuk anggur ninel ini memang tingkat kemanisannya atau manisnya ini full, bisa dikatakan matang ini saat 120 hari ke atas ya. Banyak juga yang memanen anggur ninel ini di usia 130 HSP, itu juga banyak sekali. Namun walaupun tingkat kemanisannya atau pematangannya ini sedikit lama, ada beberapa keunggulan dari varietas ninel ini. Yang pertama jelas varietas ninel ini anggur yang sangat genjah ya, atau sangat mudah sekali berbuah. Buktinya di tempat saya ini sudah 3 kali berbuah ini ya. Berarti ini untuk tingkat kegenjahannya bisa dibilang genjah ya. Kemudian keuntungan berikutnya adalah saat ini memang belum matang sempurna ya, ini rasanya kan belum manis ya, jadi otomatis buahnya aman sampai matang. Jadi kalau ada yang icip-icip misalnya belum manis, pasti tidak akan dilanjut ya. Maksudnya buah ini aman sampai saatnya nanti matang. Jadi buahnya akan tetap ada sebelum pematangannya ini bisa tercapai dengan maksimal. Berbeda dengan anggur-anggur yang memang pematangannya ini singkat ya. Kadang-kadang diicip-icip sampai kebablasan, jadi belum matang sudah habis ya. Contohnya kayak Jupiter ya. Jupiter itu matangnya singkat ya. Jadi kalau ada orang datang icip-icip udah kerasa manis, pasti endingnya habis ya. Kalau ninel ini saya jamin awet karena memang menunggu matang dulu ya. Kalau yang udah agak hitam seperti ini biasanya udah kerasa manis ya. Ya jadi begitu ya teman-teman. Anggur ninel ini memang pematangannya lama ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang memang gak sabaran ya, ini saran saya ya nggak usah tanam ninel aja. Tapi biarpun pematangannya lama, itu tadi ya keuntungannya buah ini awet teman-teman ya. Jadi otomatis kalau ada tamu datang, misalnya teman-teman mau produksi bibit, ini ada buahnya ya, bisa buat ngiklan dan juga bisa awet sampai matangnya ini bisa sempurna. Karena memang manisnya ini akan full terasa saat buahnya ini sudah 120 hari ke atas ya. Ini contohnya buat diicip-icip ya, satu dompol udah habis sih. Jadi sebenarnya kalau sudah segini udah manis seger ya teman-teman ya. Walaupun kecutnya masih terasa,
Ya, namun memang kenapa ninel ini masih tetap ada walaupun pematangannya sangat lama? Satu, tentu saja anggur ninel ini memang setahu saya memang anggur yang datangnya ini di awal-awal datang ke Indonesia ya, maksudnya anggur import yang pertama atau dengan Nisina ya. Setahu saya dua anggur itu memang awal-awal datang pertama ke Indonesia ya, Ninel dan Nisina ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan bagian dari sejarah buat para pekebun-pekebun anggur yang sudah besar ya. Rata-rata pasti pernah menanam Ninel ya, saat pertama baru mulai menanam anggur. Ya, karena memang anggur Ninel ini ya seperti yang saya bilang, untuk kegenjahan memang sangat genjah ya, atau sangat mudah berbuah walaupun pematangannya lama. Biarpun di beberapa tempat teman saya juga ada juga yang sudah tidak membudidayakan Ninel ya, karena malas nunggu matengnya. Namun banyak juga yang masih mempertahankan Ninel sampai hari ini. Seperti saya juga masih mempertahankan Ninel karena ini memang salah satu bagian dari sejarah berdirinya kebun mini anggur saya ini ya. Karena yang pertama saya tanam adalah Ninel, dan memang pematangannya memang lama, namun ini lebih kepada tingkat kegenjahan ya, dan juga keawetan buahnya. Maksudnya sebelum matang sempurna ini pasti buahnya tidak dipetikin sama temen ya. Jadi otomatis buahnya akan aman sampai matang teman-teman ya. Ya, itulah salah satu keunggulan dari Ninel. Tapi sebenarnya kembali lagi ke pilihan teman-teman ya, mau nanam Ninel atau enggak, ini kembali ke pilihan dari teman-teman di rumah. Ya, namun memang kalau kita menikmatinya, maka prosesnya, maksudnya ya menikmati prosesnya, itu saja waktu 4 bulan ini bukanlah waktu yang lama teman-teman ya. 4 bulan itu sebenarnya waktu yang sangat singkat kalau untuk menunggu sampai buah Ninel ini bisa matang dengan sempurna. Bahkan ada juga senior pengangguran yang bilang sama saya ini, untuk full matang ini untuk Ninel ini bahkan sampai 135 hari. Namun kalau di sini 120 hari ini biasanya sudah saya petik ya, atau saya panen. Ya teman-teman, jadi begitulah pembahasan saya kali ini tentang anggur Ninel atau kemanisan anggur Ninel. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.